変身。Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari Kamen Rider terbaru setelah Gabu yang berjudul Kamen Rider Zetsu. Series ini mengisahkan Baku Yorozu, seorang pemuda biasa yang hidup membosankan dengan kehidupan yang serba sial dan sulit bangun pagi. Namun ketika dia tertidur, kemampuan lucid dream-nya muncul, sehingga dia bisa mengendalikan dan menyadari mimpinya sendiri. Inilah titik awal ketika Baku direkrut secara misterius oleh organisasi rahasia bernama Code untuk menjadi agen rahasia yang bertugas membantu manusia melalui dunia mimpi. Karena di dunia mimpi muncul makhluk mengerikan bernama Nightmare, yaitu entitas monster yang berusaha mengubah mimpi buruk menjadi kenyataan. Baku pun berubah menjadi Kamen Rider Zetsu berkat sabuk khusus yang disebut Zetsu Driver yang unik karena dipasang di dada, bukan di pinggang seperti rider lainnya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. 変身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 大変身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  Di awal cerita diperlihatkan sebuah situasi darurat di kota di mana diinformasikan bahwa 1 jam lagi mimpi buruk akan segera terjadi. Dan hal itu melibatkan artis terkenal yang sangat dicintai warga yang bernama Nemu yang menjadi korban penculikan. Aksi itu diketahui dilakukan oleh organisasi kriminal dan mereka meminta tebusan 10 miliar pada masyarakat agar Nemu dibebaskan. Namun sayangnya mereka tidak memberitahukan di mana lokasi gadis itu disekap. Sementara di tengah situasi itu, sosok pria misterius diam-diam mendapat tugas untuk menyelamatkan Nemu. Dan secara tak diduga, meski para penculik itu telah mendapatkan uang sebanyak 100 miliar yen, sayangnya mereka tak berniat melepaskan Nemu. Bahkan mereka tetap berniat untuk menghabisinya. Dan ketika salah seorang anak buah penjahat itu akan mengeksekusi Nemu menggunakan pistolnya, tiba-tiba pria misterius sebelumnya menyamar menjadi salah satu anak buah penjahat dan menghalanginya menembak. Di situasi itu semua orang di sana mengira ia akan mengeksekusi Nemu menggunakan pisaunya. Namun ternyata pisau itu ia gunakan untuk memotong tali yang mengikat Nemu lalu membebaskannya. Kejadian itu sontak mengejutkan semua orang. Meski dalam kondisi terkepung, ia pun memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah agen rahasia yang diutus oleh sebuah lembaga pertahanan rahasia bernama Kode. Ketika mereka ditodong senjata oleh para penjahat itu, agen rahasia itu pun langsung beraksi menembaki para penjahat hingga di sana terjadi baku tembak di antara keduanya. Dan saat tembak menembak terjadi, tak diduga Nemu yang sendirian ditarik oleh salah satu dari mereka dan didorong keluar gedung. Beruntungnya sebelum ia jatuh, agen rahasia itu menolongnya dan di sana ia memperkenalkan bahwa namanya adalah agen Number 7. Di tengah adegan romantis keduanya, tiba-tiba seorang gadis membangunkan kakaknya dari mimpinya itu. Dari sana baru diketahui bahwa ternyata semua kejadian sebelumnya adalah mimpi dari seorang pria bernama Baku Yorozu. Dan gadis yang membangunkannya bernama Minami. Di sana Minami lantas memarahi kakaknya yang selalu saja tidur dan selalu bermimpi menjadi agen rahasia karena obsesinya yang kerap menonton dan membaca novel terkait Agent Zero. Anehnya meski Baku sadar bahwa semua itu hanyalah mimpi, namun ia malah menikmatinya. Namun Baku berdalih bahwa karena mimpinya itulah ia merasa punya bakat dalam menolong orang lain. Dan karena itu juga ia bercita-cita untuk memiliki pekerjaan seperti itu. Dan di sini anehnya Minami tiba-tiba memasang wajah serius dan dengan tegas melarangnya, dengan alasan bahwa menghayal secara terus-menerus itu tidak baik. Karena tak punya pekerjaan dan selalu saja tidur, Baku akhirnya sadar bahwa jika seperti itu terus maka ia akan menjadi beban bagi adiknya. Dan setelah melihat tayangan Nemu di Videotron Kota, akhirnya Baku sadar dari kata-kata Nemu di video itu bahwa ia harus mewujudkan mimpinya untuk menjadi nyata. Setelah itu Baku akhirnya melamar kerja di sebuah perusahaan. Namun ketika ia memulai interview kerja, tiba-tiba Baku sadar seorang anak tengah mengalami penculikan. Karena merasa pelaku belum pergi terlalu jauh, maka Baku pun berusaha mengejarnya. Tanpa ia sadar, di pengejaran Baku berpapasan dengan Nox yang berkata bahwa sekarang ia akan mewujudkan mimpi buruk. Di saat yang sama tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang secara ugal-ugalan dan lantas menabrak Baku. Dan ketika seorang polisi ingin melihat pelakunya di mobil itu, anehnya ternyata mobil itu kosong.
yang berarti sebelumnya mobil itu berjalan tanpa ada yang mengendarai. Setelah Baku dibawa ke rumah sakit, Minami pun dikabari dan langsung datang ke rumah sakit itu untuk bertanya langsung pada kakaknya kronologi kejadian yang menimpanya. Di sana Baku beralasan bahwa ia berusaha menolong anak sebelumnya karena ia merasa bisa melakukannya seperti di dalam mimpi. Mendengar alasan itu sontak membuat Minami terkejut dan marah. Sebab ternyata Baku sudah sering mengalami kejadian sial seperti itu setiap ia berusaha ingin menolong orang lain. Maka dari itu Minami melarangnya untuk selalu berhayal menjadi pahlawan. Namun di sini Baku berpandangan lain, di mana ia merasa jika mimpinya menolong orang lain tak diwujudkan maka itu sama saja tak ada artinya. Meski begitu Minami mengingatkan, masih hidup setelah berkali-kali mengalami nasib sial seharusnya membuat Baku lebih bersyukur. Di sisi berbeda, seorang polisi bernama Nagumo Nasuka ditugaskan membantu Fujimi Tetsuya di divisi khusus. Setelah Fujimi menceritakan kronologi kejadian yang menimpa Baku padanya, Nagumo pun terkejut dan merasa aneh. Namun sebaliknya di sini Fujimi sudah tak kaget mengingat dirinya telah menangani beberapa kasus aneh semacam itu sebelumnya. Dan mereka menyebut kasus itu dengan istilah black case. Dan untuk kasus kali ini Fujimi mengaku sudah menemukan petunjuk yang ternyata berkaitan dengan makhluk yang datang ke mimpi buruk seseorang. Dan ia menyebut itu dengan istilah nightmare. Malam harinya di rumah sakit, Baku yang tertidur tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang membuatnya bermimpi buruk. Di mana di dalam mimpinya ia dikejar-kejar dan diburu oleh monster bernama Nightmare Gun. Dan di sana Baku belum sadar bahwa yang ia alami itu adalah mimpi. Hingga pada akhirnya ia sadar dengan sendirinya ketika mengingat bahwa semua yang ia alami tidak masuk akal. Akan tetapi setelah ia tahu itu adalah mimpi, Baku yang awalnya ketakutan akhirnya bisa sedikit lebih tenang. Sebab ia tahu bahwa ia bisa mengontrol mimpinya sendiri seperti yang sebelumnya telah ia lakukan. Ketika ia dengan percaya diri menyerang monster itu dan yakin pasti akan menang seperti di mimpi sebelumnya, sayangnya itu tak terjadi dan hal itu cukup membuatnya terkejut. Tanpa ia duga kekalahannya di dunia mimpi ternyata juga mempengaruhi dirinya di dunia nyata. Di mana ketika ia terdesak oleh serangan monster lantas membuat kondisi Baku di dunia nyata tiba-tiba menjadi sekarat. Beruntungnya ketika Baku hampir putus asa karena mimpi buruk itu, ia lantas teringat cita-citanya yang ingin mewujudkan mimpinya sesuai keinginannya. Dengan membulatkan tekad untuk mewujudkan hal itu, tiba-tiba sebuah pintu terbuka dan menariknya ke dalam. Di ruangan yang merupakan alam bawah sadar Baku, ternyata seorang pria yang disebut Komandan Zero sudah menunggunya. Di sana Baku lantas diberi Zetsu Driver dan sebuah capsule untuk membantu tugasnya sebagai agen code number 7. Setelah menerima driver itu, Baku dengan percaya diri menemui monster Nightmare kembali dan Henshin menjadi Kamen Rider Zetsu sambil terus ditembaki oleh monster itu. Dengan kekuatan barunya itu, Baku dengan mudah memojokkan monster hingga akhirnya ia melancarkan serangan pamungkas berupa tendangan bertubi-tubi. Dan dengan serangan itu monster akhirnya berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Baku akhirnya kembali tersadar dari mimpi buruknya meski kondisi sebelumnya sempat membuat Minami khawatir. Di sisi berbeda, Fujimi yang melihat itu lantas semakin yakin bahwa Nightmare itu adalah nyata. Meski Nagumo sendiri belum percaya akan hal itu. Ketika Baku membuka bajunya, ternyata di dadanya ada driver yang sebelumnya ia pakai. Dari sana ia sadar bahwa yang ia alami sebelumnya ternyata bukanlah sekedar mimpi. Sementara Fujimi yang mengintip kejadian itu juga bertanya-tanya terkait benda di dada Baku. Dan dengan benda-benda itu Baku akhirnya resmi menjadi anggota KOD dengan kode agen number 7. Di dunia mimpi lagi-lagi monster Nightmare bangkit melalui pintu misterius yang disebut juga pintu hati. Sementara itu di sisi lainnya diperlihatkan Baku yang sedang berlari dikejar-kejar oleh warga dan juga polisi yang dipimpin oleh Fujimi. Di sana Baku pun tak mengerti mengapa dirinya diburu oleh mereka hingga akhirnya ia kembali bertemu dengan Nemu yang menyamar menjadi orang biasa untuk menangkap Baku secara diam-diam. Setelah berhasil memborgolnya, di sini Nemu pun baru mengakui bahwa sebenarnya ia adalah anggota polisi. Akan tetapi di saat yang sama sebuah mobil polisi meledak dan yang melakukannya ternyata adalah Nightmare sebelumnya. Ketika Baku akan Henshin untuk menghadapinya, sayangnya ia kesulitan untuk melakukan itu karena tangannya yang masih terborgol. Namun berkat serangan monster borgol itu akhirnya tak sengaja terlepas. Dengan begitu Baku pun bisa Henshin untuk menghadapi monster itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah berubah pertarungan sengit di antara keduanya pun dimulai. Akan tetapi di tengah pertarungan monster meledakkan 3 mobil polisi lagi untuk mengalihkan perhatian Zetsu agar ia bisa kabur. Tak
Tak berselang lama para polisi menemukan rider itu dan mengira ia yang telah menyebabkan ledakan-ledakan. Namun ketika mereka akan menangkapnya, beruntungnya Baku terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun di sana ia merasa aneh karena di beberapa mimpinya akhir-akhir ini ia tak bisa mengendalikan lucid dreamnya seperti biasa. Dan ketika melihat Zetsu Driver telah menempel di dadanya, Baku pun menduga kemungkinan ia juga bisa berubah di dunia nyata. Karena itu ia punya ide untuk mencobanya. Di sisi berbeda, Nago Munasuka menemui Fujimi di mobilnya setelah sebelumnya ia merasa diturunkan dari jabatannya karena diminta membantu Fujimi di divisi khusus itu. Setelah insiden sebelumnya diketahui bahwa ternyata Fujimi belumlah pulang ke rumah karena ia menghabiskan waktunya untuk menyelidiki Baku. Berdasarkan analisanya, jika Baku benar bertemu Nightmare, maka ia bisa jadi ancaman juga. Dugaan itu pun diperkuat karena Fujimi sadar luka akibat kecelakaan yang dialami Baku sebelumnya ternyata sudah sembuh dengan cepat. Di tengah obrolan, mereka tak sengaja menemukan Baku yang mengendap-endap dengan gelagat mencurigakan sambil menyembunyikan sesuatu. Mengetahui hal itu, Fujimi pun langsung menemuinya. Dan di sini Baku terkejut karena ia sadar Fujimi juga sebelumnya ia temui di mimpinya. Sehingga pertemuan mereka itu ia kira sebagai wujud mimpi yang menjadi nyata. Sebelum membawanya untuk diinterogasi, Fujimi pun bertanya apa yang sedang ia sembunyikan. Dengan polosnya di sana, Baku pun memperlihatkan Zetsu Driver yang ia dapatkan dari mimpinya. Mendengar cerita itu sontak membuat Fujimi sangat tertarik pada ceritanya. Meski Nasuka masih belum percaya pada semua keanehan yang dikatakan seniornya itu. Namun selain itu, dugaan Fujimi diperkuat setelah Baku menceritakan pertemuannya dengan monster yang menurut Fujimi itu adalah sosok dari Nightmare. Dari situ Fujimi semakin yakin bahwa semua yang ia teliti selama ini tentang keberadaan makhluk-makhluk itu adalah benar adanya. Karena ia pun merasa mengalami mimpi yang sama meski belum bisa dibuktikan secara nyata terkait kebenarannya. Setelah itu Fujimi mengajak Baku ke mobilnya. Di sana ia memberitahu bahwa sebagian orang bisa mengalami mimpi yang sama. Dan kasus aneh seperti itu biasa ia sebut dengan istilah black case, yaitu suatu kasus misterius yang ditangani divisi khusus di mana di dalamnya terlibat Nightmare yang selalu mengacaukan mimpi seseorang. Hanya saja belum diketahui motif mereka melakukan semua itu. Di tengah penjelasan Fujimi, lagi-lagi Nasuka yang skeptis menganggap hal itu biasa saja terjadi pada orang-orang yang tertidur. Terlebih lagi ia merasa itu bukanlah tugas polisi yang seharusnya menangani kasus-kasus di kejadian nyata. Namun dengan keyakinan yang kuat, Fujimi berkata bahwa ia percaya pada misi divisi kasus aneh itu. Dan ucapan itu lagi-lagi membuat Nasuka merasa upayanya meyakinkan seniornya sia-sia. Dan keberadaannya di sana karena ia sengaja disingkirkan oleh satuan kepolisiannya. Sepulang dari sana, Baku menceritakan semua yang ia alami sebelumnya pada Minami. Selain itu, ia juga bertanya pada adiknya itu tentang apakah ia pernah mengalami mimpi yang sama dengan orang lain. Di sini Minami pun berkata tak pernah dan itu tak mungkin terjadi. Karena menurutnya semua mimpi tercipta melalui alam bawah sadar masing-masing orang. Selain itu ia juga menilai bahwa alam mimpi adalah dunia pribadi yang tak mungkin bisa dilihat oleh orang lain. Pada malam harinya, Baku yang tak bisa tidur tiba-tiba ditelepon oleh seseorang yang memintanya membuka lemarinya. Dan dari sana ia menemukan pintu rahasia yang terhubung ke markas Zetsu seperti yang sebelumnya ia lihat di mimpinya. Dan pria yang menelpon tadi ternyata adalah Zero, di mana ia mengaku mengendalikan motor robot dari jarak jauh. Dari kejadian itu, Baku kini akhirnya tambah yakin bahwa ia benar-benar merupakan agen rahasia yang tak hanya bertugas di alam mimpi saja. Di sana Zero memberitahukan bahwa tugas Baku hanya satu, yaitu menyusup ke mimpi seseorang untuk mencegah Nightmare mengacau di sana. Sebab jika dibiarkan, maka orang yang diserang Nightmare tak akan bisa bangun lagi karena terkurung dalam kegelapan hingga tubuhnya dikuasai Nightmare sepenuhnya. Di sana pun ia diberi item tambahan berupa capsule lainnya untuk membantu tugasnya. Selain itu, dari ucapan Zero sebelumnya, akhirnya Baku sadar alasan sebelumnya ia tak bisa mengendalikan mimpi. Karena ternyata sebelumnya ia telah menyusup ke mimpi Fujimi untuk mencegah ledakan bom dan itu bukanlah mimpinya sendiri. Di tengah obrolan mereka, Nightmare sebelumnya kembali beraksi. Tanpa basa-basi, Baku kembali tidur untuk menghadapinya. Setelah kembali ke alam mimpi, ia pun mengendarai Zero untuk mengejar Nightmare yang kabur menggunakan mobil. Setelah kejar-kejaran terjadi, akhirnya Baku menemukan cara untuk menghentikan mobil dan monster itu. Di sana Zero pun segera memberikan Zetsu Break yang berbentuk pedang untuk membantunya bertarung. Namun sebelum Zetsu menghabisi makhluk itu, tiba-tiba Nox berbicara dengannya dari kejauhan bahwa mimpi adalah alam bawah sadar dari pemiliknya. Dan mimpi juga adalah tempat persembunyian bagi keinginan yang belum tercapai di dunia nyata. Dari kata-kata itu juga Baku merasa berarti mimpi buruk tentang teror bom yang terjadi kemungkinan merupakan keinginan dari sang pemilik mimpi sendiri, yaitu Pak Fujimi.
Hal itu pun lantas membuatnya kebingungan mengapa Fujimi menginginkan hal seperti itu. Di pertarungan sebelumnya, Kamen Rider Zetsu akhirnya mengerti akan situasi yang ia hadapi. Meski begitu, ia juga yakin bahwa Pak Fujimi pasti punya alasan sendiri mengapa menginginkan hal demikian. Setelah sebelumnya Nightmare itu berhasil membuka 1 dari 3 pintu hati Pak Fujimi yang tersembunyi, akhirnya ia menghindari pertarungannya dengan Zetsu untuk meledakkan gedung dan membuka pintu hati kedua lalu menghilang. Dan karena kehilangan jejak monster, Baku akhirnya terbangun dari tidurnya dan mendapati capsule baru yang belum ia gunakan sebelumnya di atas selimut bersamaan dengan munculnya Minami di kamarnya yang sempat terkejut oleh teriakan kakaknya. Tak diduga ledakan yang dibuat oleh Nightmare sebelumnya ternyata juga berdampak di kehidupan nyata seperti tragedi ledakan mobil polisi sebelumnya. Baku yang menyadari hal tersebut lantas memutuskan pergi ke ruangan rahasia Zetsu untuk menanyakannya pada Zero. Dan sesampainya di sana, Zero memberitahukan bahwa itu adalah salah satu bahayanya Nightmare, karena mereka dapat membuat semua hal yang terjadi dalam mimpi buruk menjadi kenyataan. Maka dari itu Zero menegaskan bahwa Baku harus segera kembali ke dunia mimpi Pak Fujimi untuk menghentikan Nightmare di sana dengan cara mencari pintu hati yang tersembunyi di mimpi itu. Di mana di balik pintu itu tersimpan alam bawah sadar pemilik mimpi. Dan jika Nightmare berhasil membuka semuanya, maka si pemilik mimpi tak akan bisa terbangun dari mimpi buruknya. Karena tak punya banyak waktu lagi, Baku akhirnya memutuskan untuk menemui Fujimi terlebih dahulu di kantornya. Sementara itu di sisi berbeda, Pak Fujimi dipanggil oleh kepala polisi untuk diberitahu bahwa mereka akhirnya memutuskan untuk membubarkan divisi yang kini sedang ditangani oleh Pak Fujimi, yaitu divisi kasus aneh. Hal itu sontak menyulut emosi Pak Fujimi karena tak terima. Namun kepala polisi beralasan bahwa sejak awal dibentuk ia sudah ragu dengan divisi tersebut, karena ia merasa divisi itu hanya akan membuang anggaran saja. Meski Fujimi berusaha meyakinkannya dengan menjelaskan hal yang sedang ia selidiki terkait Nightmare, namun kepala polisi itu tetap tak percaya dan menganggap itu semua hanyalah khayalan dan mimpi belaka. Dengan berat hati akhirnya Fujimi menerima keputusan itu. Namun di sisi lain ia masih tak terima dan cukup frustasi. Sementara sesampainya Baku di kantor polisi, sayangnya ia diberitahu bahwa divisi yang sedang ia cari baru saja dibubarkan. Bahkan ia tak diizinkan meminta nomor pribadi Pak Fujimi karena pihak kepolisian melindungi data setiap karyawannya. Karena tak punya cara lain, Baku akhirnya memutuskan kembali tidur untuk menemuinya di alam mimpi saja. Sesampainya di dunia mimpi, Baku langsung menemui Pak Fujimi dan menanyakan letak pintu hatinya. Namun sayangnya Fujimi tak mengerti dengan apa yang ia maksudkan. Hingga akhirnya ia menjebloskan Baku masuk ke dalam sel karena di mimpi itu Baku masih seorang buronan. Ketika di dalam sel, Nemu memberitahukan Baku bahwa divisi kasus aneh sedang mencari pelaku bom yang sebenarnya. Maka dari itu ia meminta Baku tak mengganggu Pak Fujimi untuk sementara waktu. Mendengar hal itu tentu membuat Baku terkejut, karena ternyata divisi kasus aneh di sana ternyata belum dibubarkan seperti yang terjadi di dunia nyata. Dari sana Baku sadar bahwa ternyata pintu hati memang benar adanya. Dengan begitu akhirnya ia membujuk Nemu untuk mengeluarkannya dari sana agar ia bisa membantu Pak Fujimi. Dan karena kebaikannya akhirnya Nemu membebaskan Baku dari sana. Dengan mengubah sedikit penampilannya, Baku pun berhasil menyusup masuk ke kendaraan Pak Fujimi. Dan di sana akhirnya ia menemukan satu pintu hati yang masih tertutup. Lalu ketika ia mengintip untuk melihat apa yang ada di dalamnya, Baku pun cukup terkejut dan bergegas menemui Pak Fujimi. Namun di depan kantor polisi ternyata Fujimi telah kehilangan kesadaran dan berniat untuk menghancurkan seluruh kantor kepolisian. Ketika Baku mencoba mencari Nightmare untuk menghentikannya, sayangnya monster itu telah berhasil menghancurkan kantor polisi yang lagi-lagi berdampak ke dunia nyata. Dengan begitu pintu terakhir yang ada di dalam hati Pak Fujimi pun terbuka. Dengan terbukanya pintu terakhir, Pak Fujimi pun akhirnya ditelan oleh Nightmare itu sepenuhnya dan membuat dirinya yang ada di dunia nyata menyatu dengan monster itu. Setelah mencapai bentuk sempurnanya, monster itu pun menyebarkan energi kegelapannya ke seluruh kota dan membuat semua orang kebingungan. Dengan kekuatan itu juga Nox berniat membuat seluruh dunia menyatu dengan mimpi buruk dari Nightmare dan membuat semua orang di kota merasakan mimpi buruk. Sementara di saat yang sama Baku akhirnya terbangun. Akan tetapi anehnya ia yang awalnya berada di kamar terbangun di tengah jalan. Tak lama berselang Zero muncul dan meminta Baku segera menghentikan Nightmare, karena jika tidak maka dunia itu akan segera musnah. Tanpa pikir panjang Baku pun mendatangi kantor polisi yang meledak sebelumnya untuk mencari Pak Fujimi. Namun sayangnya di sana ternyata ia mendapati Fujimi telah menyatu dengan monster itu. Di sana monster itu juga mengungkapkan bahwa mimpi buruk itu berasal dari kekecewaan Fujimi sendiri terhadap lembaga kepolisian yang menyepelekan tugas dan tanggung jawab yang telah ia lakukan. Maka dari itu ia merasa Baku tak akan mampu mengubah mimpi buruk itu. Namun menurut Baku, Fujimi sebenarnya tidak menginginkan mimpi tersebut, sebab ia menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab.
Maka dari itu Baku merasa mimpi buruk harusnya tak memperburuk situasi hati polisi itu. Namun di sana monster itu berusaha menyadarkannya bahwa itu bukan lagi dunia mimpi melainkan dunia nyata. Terlebih lagi ia berniat untuk meledakkan diri bersama sang pemilik mimpi yang tak lain yaitu Pak Fujimi agar mimpi buruk itu segera berakhir. Mendengar hal itu tentu membuat Baku murka dan lantas Henshin untuk menghadapi monster di hadapannya. Dengan wujud ridernya Baku berhasil memojokkan monster itu. Henshin. Dan ketika menggantikan Senya, Zetsu mendapatkan kekuatan yang mampu membuat tubuhnya elastis dan bisa memanjang bahkan mengikuti keinginan penggunanya. Dan dengan mengerahkan serangan pamungkas, akhirnya monster itu bisa dikalahkan dan energi kegelapan mimpi buruk akhirnya menghilang dari tubuh Pak Fujimi. Dan ketika Fujimi tersadar, ia cukup terkejut mendapati lingkungan di sekitarnya sudah porak-poranda yang bahkan ia tak menyadari apa penyebabnya. Di misi kali ini Baku diperintahkan untuk melindungi pengantin VIP. Dan di mimpinya kali ini Baku pun berperan sebagai pendeta yang akan menikahkan mereka. Setelah melakukan simulasi atau gladi resik pernikahan dengan keduanya, Baku pun merasakan sesuatu yaitu kehadiran Nox yang kembali membangkitkan nightmare baru di dunia mimpi itu. Sementara itu di mimpinya kali ini Nemu juga lagi-lagi mendapatkan peran sebagai wedding planner mendampingi agen Seven atau Baku yang bertugas melindungi pengantin wanita. Mengingat ayah dari mempelai wanita ternyata adalah seorang menteri luar negeri. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba seorang pria datang menodongkan pisau ke arah kedua mempelai. Di sana ternyata pria itu adalah teman dari Miyuki atau mempelai wanita yang ingin menggagalkan pernikahan mereka. Karena berada dalam situasi bahaya, Baku pun menggunakan kekuatan Capsem-nya untuk melumpuhkan pria itu. Setelahnya Baku pun menduga bahwa ternyata pria itulah sang pemilik mimpi. Akan tetapi ketika ia ingin bertanya lebih lanjut terkait alasan pria itu bermimpi buruk, sayangnya ia terbangun karena sudah pagi. Dengan sedikit informasi yang ia peroleh, Baku pun langsung menemui Zero untuk melaporkannya. Namun ketika Zero mengetahui mimpi itu berasal dari orang yang tidak Baku kenal, maka Zero menduga berarti kemungkinan mimpi buruk itu adalah efek dari infeksi pada kasus bom sebelumnya. Karena di kejadian bom sebelumnya Baku tak berhasil mencegah nightmare dan ia terlanjur masuk ke dunia nyata, maka energi negatif yang disebar makhluk itu meluas dan kemungkinan itu adalah dampaknya. Sebab karena energi itu juga kini orang-orang jadi punya nightmare di mimpi mereka masing-masing. Mendengar hal itu lantas membuat Baku merasa bersalah atas kejadian sebelumnya, sehingga ia jadi mempertanyakan kelayakan dirinya sendiri menjadi agen code. Namun di sini Zero merasa itu tak masalah mengingat Baku telah berhasil mengatasi tugas di mimpinya sendiri. Dan untuk membantu tugasnya kali ini Zero pun memberikan beberapa peralatan yang disebut Z Subgear dan juga Capsem baru padanya. Alat-alat itu berupa spy kamera, sensor, dan ID visor. Sementara Capsem-nya terdiri dari Wing Capsem dan Stream Capsem di mana keduanya bisa membantu Baku di pertarungan yang melibatkan udara. Di tempat lain setelah kepala polisi menganalisis kejadian ledakan di kantor polisi sebelumnya, sayangnya ia tak menemukan penyebab bahkan pelakunya. Sehingga meski divisi kasus aneh sudah dibubarkan, namun ia meminta Fujimi dan Asuka tetap menjalankan peran divisi itu untuk mengungkap kasus aneh terkait ledakan tersebut dan kasus lainnya yang kemungkinan akan muncul. Mendengar hal itu Fujimi pun sangat senang dan kembali bersemangat serta berjanji akan berusaha membuktikan keberadaan Nightmare pada atasannya. Untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, pagi itu Baku akhirnya ikut jogging dengan Minami. Sesampainya di taman, Baku tak sengaja melihat nenek-nenek yang butuh bantuan. Namun ketika ia akan menolong, tiba-tiba nasib Sia lagi-lagi hampir mencelakakannya. Karena sudah paham dengan situasi itu, maka Minami melarang kakaknya untuk menolong orang lain di dunia nyata. Karena menurutnya hal itu cukup ia lakukan saja di dunia mimpi. Tak berselang lama Baku melihat pria yang merupakan teman masa kecil Miyuki sebelumnya menggantikan dirinya menolong nenek tersebut. Dan hal itu tentu membuatnya kebingungan. Sebab melihat sikapnya, Baku merasa pria itu sepertinya cukup baik. Dan karena penasaran, maka ia pun lantas menguntitnya hingga sampai di sebuah kafe. Di kafe itu pria bernama Ipei itu ternyata bertemu dengan temannya untuk makan bersama. Selain itu di sana mereka juga membahas terkait pernikahan Miyuki yang membuat Ipei sangat sedih. Karena diketahui ternyata pria itu diam-diam menyimpan perasaan terhadap Miyuki sejak kecil. Namun perasaannya terhalang oleh status sosial mereka.
Setelah melaporkan temuannya itu pada Zero, akhirnya Zero mendapatkan skema kasus tersebut dan lantas memuji kinerja Baku sebagai agen. Terungkap bahwa ternyata Baku bukan baru bergabung di organisasi tersebut, melainkan ternyata ia sudah bertahun-tahun menjadi agen di dalam mimpi bahkan tanpa ia sadari. Jadi wajar saja kemampuan Baku itu bisa ia terapkan juga di dunia nyata. Karena malam hampir tiba, maka Zero meminta Baku bersiap untuk menjalankan tugas kembali menyelidiki kasus tersebut sebelum Nightmare menjadikan mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Saat malam tiba, Baku akhirnya kembali ke dunia mimpi di mana pernikahan akhirnya digelar. Namun sebelum acara dimulai, Baku meminta Nemu membantunya mengevakuasi orang-orang jika Nightmare muncul. Selain itu, ia juga memasang sensor pendeteksi untuk mengetahui jika monster itu memasuki area gereja. Beberapa saat kemudian upacara pernikahan pun digelar. Dan sesuai dugaan, Nightmare akhirnya muncul bermaksud mengacaukan acara tersebut. Nemu yang sudah tahu akan tugasnya lantas berusaha mengevakuasi semua orang di sana. Sementara Baku segera henshin untuk menghadapi makhluk itu. Henshin! Sementara di dunia nyata, Fujimi dan Asuka juga menyelidiki kasus aneh terkait kejadian munculnya bulu burung gagak di dalam gereja dengan jumlah yang sangat banyak secara misterius. Meski tak memiliki petunjuk terkait hal tersebut, namun Fujimi merasa Baku pasti bisa membantunya dalam hal tersebut. Sementara di mimpi sebelumnya, pertarungan Zetsu masih berlanjut. Di sana monster itu ternyata mampu memanipulasi gravitasi dan mengerahkan serangan udara, sehingga hal itu cukup membuat Baku kewalahan dalam menghadapinya. Bahkan monster itu akhirnya berhasil membuka satu pintu hati. Melihat Miyuki dalam bahaya, Zetsu akhirnya menggunakan Capsule Wing agar dapat terbang dan bermanuver di udara untuk menyelamatkannya. Setelah Miyuki terselamatkan, mereka pun melanjutkan pertarungan di udara. Akan tetapi ketika ia melihat Ippei di sana, Baku pun mulai terbang. Terlebih lagi saat monster itu berkata bahwa itulah ketakutan si pemilik mimpi, di mana ia takut suatu saat Ippei akan jatuh cinta. Mendengar ucapan itu berarti si pemilik mimpi sebenarnya bukanlah Ippei melainkan Miyuki sendiri. Namun karena itu juga Baku merasa aneh dan bertanya-tanya mengapa gadis itu malah menginginkan dirinya untuk diculik oleh Nightmare. Pertarungan antara Zetsu dan Nightmare masih berlanjut. Setelah Miyuki diselamatkan dari serangan monster, Baku tak menyangka bahwa gadis itulah yang ternyata bermimpi buruk. Hanya saja Miyuki sendiri tak sadar akan mengalaminya. Sebab mimpi buruk ternyata berasal dari alam bawah sadar yang tak bisa dikontrol. Dan penyebab hal itu ternyata karena Miyuki merasa gugup menghadapi pernikahannya. Di saat yang sama, tiba-tiba pemandangan di luar ruangan berubah dan hal itu membuat Baku kebingungan. Untuk menyelidikinya, Baku lantas segera mengambil gambar menggunakan kamera yang sebelumnya diberikan oleh Zero. Dan ketika ia terbangun, Baku terkejut mendapati jendela kamar dan lemarinya sudah terbuka. Karena curiga ada pencuri, ia lantas masuk ke ruangan rahasianya dan sesampainya di sana ternyata Fujimi dan Asuka sudah berada di dalam. Mereka berdalih bahwa sebelumnya sudah pamit. Hanya saja Baku masih saja tertidur lelap, sehingga mereka memutuskan untuk masuk saja. Dan setelah mengetahui isi lemari Baku, Fujimi akhirnya memaksanya mengaku terkait identitas ia yang sebenarnya. Karena ragu untuk menjawabnya, Baku lantas secara sembunyi-sembunyi bertanya pada Zero terkait apa yang harus ia lakukan. Dan di sini Zero ternyata menyarankannya untuk bicara jujur saja. Meski awalnya Baku terkejut dengan pernyataan itu, namun akhirnya ia menurutinya dan berterus terang kepada kedua polisi bahwa ia sebenarnya adalah agen rahasia dari organisasi bernama Code yang bertugas untuk memberantas kejahatan di dunia. Di sini awalnya Asuka sedikit ragu dengan pernyataan itu. Akan tetapi secara tak diduga Fujimi sangat mempercayainya sehingga hal itu membuat Baku terkejut. Ternyata Fujimi pun mengaku sudah menduga hal tersebut sejak beberapa hal janggal terjadi pada Baku seperti luka bekas kecelakaan yang cepat pulih dan juga kemampuannya bisa masuk ke mimpi orang lain. Dari sanalah Fujimi merasa pasti musuh yang Baku hadapi adalah Nightmare. Mendengar pernyataan itu, Baku pun tak menyangka semua tebakan Fujimi ternyata benar. Akan tetapi di saat yang sama tiba-tiba Minami memanggil Baku. Sehingga mau tak mau Baku harus meninggalkan mereka menemui adiknya agar ia tak curiga dan menemukan lemari penghubung ruangan itu. Di sana ternyata Minami ingin mengajak kakaknya sarapan. Sayangnya Baku sedikit merasa keberatan mengingat ada sesuatu yang harus ia lakukan saat itu. Namun setelah melihat kemarahan adiknya, akhirnya Baku memperbolehkan Minami sarapan di kamarnya. Dari percakapan mereka, Fujimi menarik kesimpulan bahwa ternyata selama ini Baku juga menyembunyikan identitas agennya dari orang lain termasuk keluarganya sendiri. Ketika Asuka coba menaiki Zero, skema orang-orang yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh Baku pun muncul.
Sementara itu di kamar Baku, Minami memarahi Baku yang terus saja melihat kameranya saat sedang makan. Sehingga hal itu membuatnya ikut penasaran terkait apa yang ada di kamera itu. Ternyata di sini Baku sedang melihat objek pemandangan yang sebelumnya ia foto di mimpinya. Dan Baku merasa familiar dengan lokasi tersebut. Dan ketika melihatnya, Minami pun sadar bahwa lokasi itu adalah taman yang mereka lewati saat jogging sebelumnya. Lalu scene berpindah di sebuah tempat santai. Di sana ternyata Miyuki dan calon suaminya berdiskusi terkait rencana mereka setelah menikah yang akan segera honeymoon ke New York dengan menyewa sebuah pesawat pribadi. Tetapi sayangnya di pembicaraan itu Miyuki tak fokus karena ia seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Kembali ke ruangan rahasia. Sekembalinya Baku ke sana, Fujimi akhirnya memutuskan bahwa mulai sekarang mereka akan membantu Baku menangani misinya meski Nasuka sendiri belum percaya 100% terkait semua cerita mereka tentang dunia mimpi, agen, bahkan nightmare. Dan sebagai gantinya Fujimi ingin semua informasi yang Baku dapatkan di-share juga kepada mereka. Sebab tujuan divisi yang mereka tangani hampir sama dengan yang dikerjakan oleh Baku. Rupanya di sini Nasuka dan Fujimi sudah melihat dokumen terkait kasus yang sedang ditangani oleh Baku. Karena itu Fujimi semakin yakin bahwa bulu-bulu burung yang muncul di gereja adalah milik Nightmare. Karenanya Fujimi lantas ingin tahu apa tujuan Nightmare itu kali ini. Di sini Baku menjelaskan bahwa kali ini Nightmare mencoba menculik mempelai wanita dari acara pernikahannya. Mendengar hal itu, Fujimi lantas segera mengajak Nasuka pergi menyelidiki kedua keluarga tersebut. Setelah mereka pergi, Baku pun memutuskan datang ke taman yang ada di fotonya untuk mencari informasi. Setibanya ia di sana, akhirnya Baku pun bertemu dengan Miyuki yang sedang menatap sebuah pohon tua yang sudah mengering. Karena penasaran dengan yang ia lakukan, Baku pun lantas bertanya apakah wanita itu punya kenangan dengan pohon tersebut. Dan Miyuki pun mengiyakannya. Akan tetapi ia mengaku sudah berusaha melupakan meski selalu gagal. Dari pernyataan itu Baku menduga berarti kenangan yang Miyuki maksudkan adalah kenangan buruk. Meski memang begitu adanya, namun di satu sisi Miyuki mengaku bahwa kenangan itu juga yang mengubah hidupnya. Beberapa saat kemudian Baku pun kembali ke ruangan Zetsu Room. Namun di sana ia terkejut mendapati Fujimi telah menobatkan tempat itu sebagai ruangan divisi kasus aneh. Dan berdasarkan penyelidikan mereka, Nasuka menemukan fakta bahwa ayah mempelai pria adalah ketua kelompok pendukung Menteri Asamiya atau ayah dari Miyuki dan terdapat dugaan penyuapan. Selain itu, ia juga menemukan fakta terkait hubungan Miyuki dan Ippei yang ternyata berkaitan dengan pohon tua yang ada di taman sebelumnya. Di mana pada 15 tahun yang lalu diketahui ketika Miyuki memanjat pohon itu ia terjatuh dan diselamatkan oleh Ippei. Sehingga Fujimi menduga dari kejadian itu Ippei mulai jatuh cinta terhadap Miyuki. Karenanya ia juga menduga bahwa kemungkinan Miyuki akhirnya pasrah pada pernikahan berkedok politik itu, padahal yang Miyuki inginkan sebenarnya adalah Ippei. Itulah sebabnya Miyuki merasa tertekan dan terpaksa menjalani pernikahan tersebut. Mendengar kesimpulan Fujimi itu, Baku pun tak lantas percaya begitu saja. Sebab dari kesaksian yang Miyuki ungkapkan sendiri kepadanya, Baku ragu Miyuki memendam hal demikian. Karena itu untuk memastikannya Fujimi meminta Baku menyelidikinya di alam mimpi. Menyadari itu alasannya menjadi agen, tanpa pikir panjang Baku pun memutuskan kembali tidur untuk melanjutkan penyelidikannya melalui alam mimpi. Setelah sampai di alam mimpi, Baku kembali bertemu dengan Nemu. Di sana Nemu memberitahunya bahwa akhirnya pernikahan Miyuki berjalan dengan lancar. Sehingga hari itu mereka berencana untuk berbulan madu. Dari kejadian itu Baku sadar bahwa tujuan Nightmare ternyata bukanlah menggagalkan pernikahan itu. Untuk memastikannya, Baku pun berusaha mencari pintu hati Miyuki yang tersembunyi di sekitar taman sebelumnya. Dan sesuai dugaannya, di sana ia menemukan pintu itu ternyata mengarah ke sebuah bandara. Dari beberapa petunjuk yang ia temukan, Baku akhirnya menyimpulkan bahwa ketakutan Miyuki sebenarnya bukanlah pernikahannya, melainkan ketinggian karena trauma pernah jatuh dari pohon. Dengan begitu Baku sadar bahwa yang diincar Nightmare sebenarnya adalah Miyuki yang sedang terbang menggunakan pesawat. Sebelum kecelakaan terjadi akibat Nightmare, maka ia harus bergegas menyelamatkan Miyuki. Sesuai intuisi Baku, saat pesawat yang Miyuki tumpangi lepas landas, Nightmare pun muncul menyerangnya. Dan hal itu sontak membuat Miyuki ketakutan. Tak lama kemudian Baku menemukan lokasi Nightmare berada dan segera henshin untuk menghadapinya. Henshin! Di sana pertarungan sengit antara Zetsu dan monster itu kembali terjadi. Dan di saat yang sama, Zetsu pun menggunakan short teknologi sprintnya. Dengan kekuatan yang bisa mengendalikan udara itu, akhirnya ia bisa mengontrol pesawat yang Miyuki tumpangi agar tak jatuh akibat Nightmare. Dan dengan serangan pamungkasnya juga, Nightmare beserta mimpi buruk berhasil dihapuskan dari alam mimpi Miyuki. Keesokan harinya, Miyuki menceritakan mimpi buruknya kepada suaminya. Beruntungnya karena itu mereka akhirnya mengubah rencana bulan madu di mana perjalanan menggunakan pesawat akhirnya dibatalkan. Di sisi lain, Ippei pun menyaksikan kebersamaan mereka itu.
Fujimi yang juga melihat hal demikian lantas merasa kasihan padanya, sehingga ia pun menasehati Ippei dan memberinya semangat. Namun ternyata Ippei tak sesedih yang ia bayangkan, sebab ternyata ia cukup lega karena Miyuki akhirnya mendapatkan pria yang benar-benar mencintainya. Sementara itu di suatu tempat Nox sedang memperhatikan sebuah buku, mana di sana terdapat gambar Magic Circle yang melambangkan 4 elemen yang kemungkinan itu adalah sisi lain dari form Zetsu, yaitu tubuh, peradaban, jiwa, dan dimensi yang masing-masing diisyaratkan dengan warna yang sama. Setelah melihatnya, Nox pun merasa semua yang ada di dunia itu harus dihancurkan kecuali Nemu. Siapakah sosok Nemu sebenarnya dan apakah hubungannya dengan Nox dan Rimworld? Setelah Baku berhasil menyelesaikan misi sebelumnya, akhirnya kini ia diberi misi baru, yaitu membawa semua tahanan kabur. Pada suatu ketika Baku masuk ke mimpi di mana ia, Nemu, dan 2 orang lainnya yang mengaku orang tua Nemu berada di balik sebuah penjara. Ketika semuanya kebingungan terkait mengapa diri mereka ada di sana, Nemu lantas menjelaskan pada Baku bahwa pria tua yang ada di sana adalah ayahnya yang bernama Masumi Bijogi, sedangkan yang wanita adalah ibunya yang bernama Reiko. Mendengar hal itu, Baku pun menunjukkan kemampuan lucid dream-nya dengan membebaskan semua belenggu yang ada di tubuh mereka dan mengajak semuanya keluar dari penjara mencari jalan keluar dari sana. Setelah cukup jauh berjalan, Baku mulai merasa aneh karena semua itu terlalu mudah. Dan sesuai dugaannya, di sebuah tempat jebakan mulai bermunculan. Beruntungnya dengan bantuan Capsem-nya, Baku bisa membawa semuanya melewati rintangan-rintangan itu. Dari sana juga Baku sadar bahwa kemungkinan mereka sedang diawasi oleh Nightmare. Sementara di luar penjara, Nox menantang Zetsu untuk menemukan pintu hati di dalam labirin penjara yang sangat besar itu. Di tengah perjalanan, Baku pun berkata pada semuanya bahwa ia yakin jika mereka terus menuruni anak tangga hingga ke bawah, maka mereka akan menemukan jalan keluar. Namun karena sudah lama berjalan, Reiko pun merasa kelelahan sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di kesempatan itu, Baku pun mencoba bertanya pada Nemu untuk mencari petunjuk terkait siapa pemilik mimpi tersebut. Namun sayangnya di sana Nemu mengaku tak tahu pasti tentang kedua orang tua itu, sebab ternyata mereka bukanlah orang tua kandung melainkan orang tua angkat. Hal itu pun cukup membuat Baku terkejut. Nemu pun merasa mimpi kali ini memang telah disetting seperti itu, sehingga karena itulah ia akhirnya memutuskan untuk bermain peran. Karena tak dapat informasi, akhirnya Baku pun memfoto sepasang suami istri itu sebelum akhirnya ia terbangun karena hari sudah pagi. Dan lagi-lagi ketika ia terbangun, Baku menemukan jendela kamar dan pintu lemarinya sudah terbuka. Sesuai dugaannya, di dalam ruang rahasia, Fujimi dan Asuka ternyata sudah berada di dalam. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menginformasikan pada Baku bahwa Black Case kembali terjadi, karena sebelumnya telah ditemukan simbol aneh di tambang daerah Okutama. Setelah Baku melihatnya, ia pun langsung teringat simbol yang sama di penjara yang ada di mimpinya dan sempat ia foto. Dari sana Fujimi dan Asuka sadar bahwa kasus yang mereka selidiki berarti saling berkaitan. Namun setelah Baku menceritakan siapa orang yang ada di foto itu, sayangnya mereka juga belum punya informasi tentang keduanya. Sehingga Asuka langsung mencari data terkait mereka. Selagi mereka berusaha menyelidiki, Baku pun kembali gacha Capsem di alat yang ada di sana. Dan setelahnya ia pun mendapatkan Capsem Machinery dan Projection. Sedangkan tak lama berselang, Asuka tak menemukan data terkait kedua orang itu di data kepolisian. Sehingga Baku akhirnya memutuskan menanyakannya pada orang yang instingnya tajam yang tak lainnya itu adiknya sendiri. Sesuai dugaannya, di sana ternyata Minami mengetahui tentang mereka, di mana Pak Bijogi ternyata merupakan agen dari Nemu sendiri. Dan kebetulan Minami sering satu lokasi syuting dengan beliau. Sehingga hal itu membuat Baku penasaran dan berniat menemuinya dengan meminta bantuan Minami. Sesampainya di lokasi syuting, akhirnya mereka bertemu dan di sana Baku pun mencoba bertanya padanya tentang Nemu. Setelah sedikit pembicaraan, Baku merasa kemungkinan mimpi sebelumnya bukanlah milik pria itu. Namun setelah pria itu menceritakan lebih jauh tentang Nemu, Baku pun mulai merasa ada kejanggalan. Dari ceritanya terungkap bahwa Nemu ternyata berasal dari sebuah panti asuhan dan Bijogi juga sudah merasakan aura bintangnya sejak ia masih kecil. Sehingga akhirnya Bijogi mulai tertarik dan mengajaknya menjadi model hingga akhirnya ia terkenal serta agensinya juga menjadi besar. Dan kini bagi pria itu Nemu adalah harta yang tak tergantikan. Namun di sisi lain Baku merasa aneh dan bertanya-tanya mengapa sejak awal Nemu tak jujur saja terkait siapa pria itu padanya. Dari kasus kali ini skema yang baru pun muncul. Dan sepulangnya ke ruang rahasia, Baku menjelaskan terkait temuannya pada Fujimi dan Asuka. Selain itu di sini Asuka juga menambahkan bahwa ternyata baru-baru ini Bijogi baru saja bercerai dengan istrinya yang tak lain yaitu Reiko. Hanya saja ia belum menemukan terkait apa alasan mereka bercerai. Dari beberapa informasi itu lagi-lagi Fujimi menarik kesimpulan, di mana ia berasumsi bahwa mimpi itu adalah milik Bijogi.
sebab Bijogi sudah bertahun-tahun menjalani hubungan keluarga dengan Nemu. Sehingga menurutnya kemungkinan ia ingin mereka jadi keluarga sungguhan. Namun karena perceraiannya, Bijogi jadi bermimpi seperti itu. Namun karena masih sebatas asumsi, maka akhirnya Baku memutuskan kembali ke dunia mimpi untuk menyelidiki lagi kebenarannya. Sesampainya di sana, Baku lantas bertanya pada Nemu mengapa ia tak mengatakan sejak awal bahwa Pak Bijogi adalah bos agensinya. Dan di sini Nemu beralasan bahwa karena ia merasa hal itu tak ada hubungannya dengan mimpi kali ini. Mendengar alasan itu, Baku pun lantas sangat marah karena bisa saja dengan satu hal kecil mereka semua akan menjadi korban nightmare. Akan tetapi Nemu merasa ada hal privasi yang tak ingin ia ceritakan meski dengan alasan untuk menolong. Dan karena merasa bersalah, Nemu pun lantas pergi dari sana. Akan tetapi karena khawatir, mereka pun lantas mengejarnya hingga sampai di lantai 1. Awalnya mereka kira itu merupakan jalan keluar. Namun ternyata hal itu salah besar. Karena ternyata di ruangan itu nightmare pun muncul. Tanpa pikir panjang, Baku pun lantas segera Henshin menggunakan machinery formnya untuk menghadapi monster tersebut. Dengan menggunakan form itu dan senjatanya, Nightmare akhirnya berhasil dikalahkan dengan mudah. Namun pertarungan ternyata belumlah berakhir. Dan Nox pun akhirnya muncul di hadapan Zetsu memperkenalkan bahwa dirinya adalah orang yang mengetahui segalanya. Dengan kekuatan lucid dream-nya, ia pun memperbaiki Nightmare sebelumnya, bahkan menggandakannya. Ia merasa mereka tak akan bisa keluar dari penjara kematian itu. Karena jumlah Nightmare bertambah, hal itu pun lantas membuat Zetsu kewalahan. Setelahnya Nox juga berkata bahwa mereka yang hanya mengejar mimpi tak akan pernah menemukan kebenaran. Dari kata-kata itu dan simbol sebelumnya, di sana Baku sadar bahwa ternyata penjara kematian yang dimaksud oleh Nox ternyata adalah wujud sebenarnya dari Nightmare itu sendiri. Ketika itu juga Zetsu berubah ke basic form dan menggunakan pedangnya untuk membuktikan bahwa sebenarnya mereka berada di dalam tubuh Nightmare itu. Sementara di sisi berbeda, tanpa Baku sadari, pintu hati yang tersembunyi ternyata hanya tersisa satu yang belum terbuka. Dan ketika Baku bertanya pada Nox terkait alasannya menyerang pemilik mimpi adalah karena manusia selalu menyembunyikan rahasia yang tak bisa mereka katakan dan selalu lari dari penderitaan. Sementara menyadari kenyataan bahwa mereka tak bisa keluar dari sana lantas membuat Bu Reiko pun panik meski Nemu berusaha meyakinkannya. Tak disangka ternyata Pak Bijogi pun sependapat. Dan karena itu juga Pak Bijogi yang putus asa merasa mereka harus kembali ke dalam untuk hidup selamanya di sana. Seketika itu juga ia lantas menarik Nemu pergi dari sana dengan mengabaikan Reiko istrinya. Sedangkan di dunia nyata, Fujimi dan Asuka mencoba bertanya pada Reiko alasan mereka bercerai. Dan di sini Bu Reiko mengungkapkan bahwa hal itu ternyata dikarenakan Bijogi telah berubah semenjak kecelakaan 4 tahun yang lalu. Di mana kecelakaan itu kemungkinan berkaitan dengan Nemu. Pak Bijogi yang membawa Nemu pergi dari sana lantas membuat Baku menjadi bertanya-tanya mengapa ia malah meninggalkan Reiko. Namun sayangnya ketika ia ingin mengejarnya, para Nightmare menghadang. Sehingga Baku terpaksa harus menghadapi mereka terlebih dahulu. Di tengah pertarungan, Baku pun heran karena Nox ternyata tahu kode agen dirinya, yaitu Seven. Selain itu ia juga berkata bahwa suatu saat Seven akan mengingat mimpi buruknya sendiri. Namun Baku tak mau ambil pusing dengan perkataannya dan lantas melanjutkan pertarungan untuk menyelesaikan misi. Dengan menggunakan form machinery kembali, dua robot Nightmare berhasil dihancurkan. Setelah itu Zetsu pun membawa Reiko pergi dari sana dan menyembunyikannya di suatu tempat agar Nightmare tak menemukannya. Setelahnya Baku pun mencari Nemu dan Pak Bijogi hingga ke lantai atas bangunan Nightmare itu. Namun sayangnya di tengah perjalanan ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya sehingga pencarian pun tertunda. Setelah itu Baku pun buru-buru menemui Zero untuk memberitahukan semua informasi yang ia dapat dari mimpi sebelumnya. Dan setelah mengetahui Baku yang terjebak di sebuah penjara, maka Zero menyimpulkan bahwa kemungkinan di misi kali ini mereka tak akan menemukan pintu hati si pemilik mimpi. Karena itu Baku tak bisa mengandalkan petunjuk dari pintu tersebut. Tak lama kemudian Asuka dan Pak Fujimi tiba. Beruntungnya Zero segera kembali berubah ke wujud motornya sehingga kedua polisi itu tak curiga. Di sana Baku langsung memberitahu mereka bahwa ia kini kehilangan jejak Bijogi dan Nemu. Sehingga analisis Fujimi sebelumnya dianggap melenceng oleh Asuka. Sebab ternyata Pak Bijogi tak bermimpi hidup sebagai keluarga bertiga seperti yang ia katakan. Meski begitu, namun Fujimi tetap optimis dan yakin terkait analisisnya. Ia pun merasa wajar Bijogi lebih memilih Nemu terlebih lagi setelah kejadian kecelakaan yang melukai Nemu 4 tahun yang lalu. Setelah itu di sana Asuka akhirnya juga memberitahu hasil wawancara mereka terhadap Reiko. Di mana diketahui dari kesaksian Reiko, Bijogi dan Nemu pernah mengalami kecelakaan pada 4 tahun yang lalu. Dan karena kecelakaan itu Nemu kemungkinan mengalami cedera permanen atau meninggal. Namun karena kondisi yang tak pasti, sayangnya informasi itu tak ada yang tahu karena Bijogi menyembunyikannya.
Mendengar kemungkinan Nemu telah meninggal sontak membuat Baku tak percaya sehingga ia menantang keras hal itu. Sebab wajah Nemu masih sering muncul di iklan atau bahkan billboard. Akan tetapi Nasuka menduga bisa jadi semua itu hanya CGI. Namun Baku masih tak yakin sebab Nemu di dalam mimpi terlihat baik-baik saja. Untuk mencari kebenarannya akhirnya Baku yang kesal memutuskan pergi untuk menemui Bijogi langsung untuk menanyakan hal itu. Dengan bantuan Minori ia akhirnya pergi ke kantor Bijogi. Dan sesampainya di sana Bijogi pun menemuinya. Bahkan ia ingat bahwa Baku muncul di mimpinya. Setelah mempersilahkan mereka masuk, Bijogi pun membenarkan bahwa Nemu dan dirinya pernah mengalami kecelakaan pada 4 tahun yang lalu. Ia yang sudah menganggap Nemu seperti anaknya sendiri sontak sangat syok mengetahui gadis itu ternyata mengalami koma. Dan untuk menyembunyikan kabar itu dari publik dan media, akhirnya Bijogi memutuskan merawat Nemu di rumah sakit khusus. Namun tiba-tiba di sana Nemu menghilang dan tak ditemukan hingga kini. Alasan Bijogi menyembunyikan kabar itu dari publik pun karena ia tak ingin warga ikut khawatir. Sebab ia merasa jika rakyat mengetahui Nemu telah meninggal maka semangat mereka untuk mengejar mimpi akan ikut sirna. Meski sebenarnya di satu sisi ia pun tak percaya Nemu telah meninggal. Di sana Baku pun mengaku merasakan hal yang sama di mana ia juga tak mengakui Nemu telah pergi. Sehingga ia kembali ke Zetsuru menemui Fujimi dan Asuka menceritakan kesaksian Bijogi sebelumnya. Dan dari sana Baku merasa Nemu masih hidup di suatu tempat. Namun lagi-lagi Fujimi membantah sebab sebelumnya saja Nemu sudah kritis. Sehingga ia merasa jika pengobatan Nemu tak dilanjutkan di rumah sakit maka nyawanya tentu tak bisa diselamatkan. Walau begitu faktanya, namun Baku merasa kemungkinan Nemu masih hidup tentu masih ada. Karena keberadaannya yang tak diketahui sehingga keadaannya pun tak pasti. Dan hal itulah yang membuat Baku tetap optimis. Dari kejadian itu juga Baku akhirnya mengerti bahwa Bijogi sengaja mengurung diri di penjara hatinya agar bisa terus bermimpi menghabiskan waktu bersama Nemu. Untuk itu ia bertekad menyelamatkan Bijogi dari mimpi buruk itu. Tak berselang lama Baku akhirnya kembali ke dunia mimpi melanjutkan pencarian Nemu dan Bijogi yang ternyata sudah sampai di bagian tertinggi gedung Nightmare itu. Sayangnya di sana Bijogi dan Nemu dihadang oleh robot Nightmare dan Nox. Nox pun mengaku tahu kalau Bijogi selalu memikirkan kejadian 4 tahun yang lalu, di mana Bijogi selalu berpikir untuk menggantikan posisi Nemu kala itu. Karena itu Nox pun memberikan kesempatan pada Bijogi untuk mewujudkan keinginannya dengan melawan robot Nightmare di hadapan mereka. Di mana jika Bijogi tewas maka Nemu akan selamat. Mendengar kata-kata itu Bijogi pun berusaha melawan monster namun tentu hal itu tak berhasil. Beruntungnya tak lama kemudian Baku sampai memberitahu bahwa semua itu hanya jebakan. Sebab ia yakin Nemu tak akan selamat dengan cara seperti itu. Baku tahu Nox hanya memperalat Bijogi agar Nightmare bisa menguasai dirinya. Karena ia pun yakin bahwa Nemu belumlah mati. Selain itu di sini Baku akhirnya meminta maaf pada Nemu karena sempat memaksa Nemu bercerita yang sebenarnya terjadi. Namun kini akhirnya Baku sudah tahu dari Pak Bijogi. Ternyata sebelumnya Nemu pun juga tak berusaha menyembunyikan semua fakta tentang dirinya. Sebab ia sendiri bahkan tak tahu keberadaannya kini di dunia nyata serta keadaannya. Meski begitu Baku tetap yakin Nemu masih hidup di suatu tempat. Dan ia berjanji pada Pak Bijogi untuk mencari dan menemukannya. Sebab itu adalah misi yang Baku berikan pada dirinya sendiri. Setelah itu Nox pun membangkitkan beberapa Nightmare lagi. Sehingga Baku akhirnya henshin ke wujud projection formnya untuk mengalahkan mereka serta menyelamatkan semua orang di sana dari mimpi buruk itu. Dengan kekuatan capsule itu satu persatu Nightmare akhirnya dikalahkan. Namun monster-monster itu terus bermunculan seperti tak ada habisnya. Akan tetapi di saat yang sama Zetsu menyadari kini mereka berada di bagian paling atas bangunan itu. Sehingga berarti posisi otak Nightmare berada di atas mereka. Untuk itu Zetsu pun berniat menghancurkannya sebab ia tahu itu merupakan titik lemah monster. Setelah pasukan Nightmare robot dibuat sibuk oleh Kage Bunshin-nya, di sana Zetsu lantas mengerahkan serangan pamungkas ke arah otak monster itu. Dengan begitu Nightmare pun berhasil dikalahkan. Setelah selama di sana Reiko dan Bijogi pun akhirnya berbaikan. Namun Nox yakin suatu saat Baku akan tahu konsekuensi yang harus ia bayar untuk kekuatan yang ia gunakan itu. Usai pertarungan mimpi buruk Pak Bijogi pun berakhir. Dan keesokan harinya Baku kembali menemuinya untuk menegaskan janjinya menemukan Nemu. Mendengar hal itu hati Pak Bijogi pun akhirnya tenang. Sementara jasad Nemu yang sebenarnya ternyata disembunyikan oleh Nox yang kemungkinan digunakan sebagai sumber kekuatan untuk menciptakan mimpi buruk. Di suatu malam Baku sedang bermimpi kerja di sebuah restoran Prancis sebagai koki magang. Dan pemilik restoran itu ternyata adalah seorang chef berpengalaman bernama Sano yang sudah lama berkecimpung di dunia kuliner. Dan resep andalannya bernama Royal Sauce.
Bahkan meski usianya tak muda lagi, namun lidah Chef Shano tak pernah keliru dalam hal rasa, terutama rasa saus tersebut. Karena menurutnya saus itu bahkan sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Karena itu ia sangat kesal ketika koki bawahannya menilai usianya mempengaruhi ketajaman lidah Chef Shano. Setelah koki bernama Xiaomi itu mencicipi dan mengerti kemampuan Chef Shano, ia pun berusaha memperbaiki masakannya. Di saat yang sama Nemu datang mengantarkan sayuran ke sana dan secara refleks Baku pun menyambutnya. Akan tetapi Chef Shano meminta Baku kembali bekerja, karena menurutnya menghilangkan rasa pahit di makanan adalah hal yang sangat penting. Namun di saat yang sama ketika sedang berusaha memperbaiki saus buatannya, tiba-tiba koki bernama Xiaomi sebelumnya tumbang dan merasakan sakit perut. Bersamaan dengan itu di suatu ruangan sebuah pintu hati pun terbuka. Sementara dari gejala yang diderita Xiaomi, Baku menduga koki itu keracunan senjata biologis yang terpapar di peralatan masak yang ada di dapur restoran tersebut. Dari sini terungkap bahwa misi Baku kali ini ternyata adalah menghancurkan senjata biologis. Setelah Pak Xiaomi dibawa ke rumah sakit, Baku pun berusaha menyelidiki senjata biologis penyebab koki tersebut keracunan. Dan di saat yang sama Nemu pun menawarkan bantuan padanya sebagai rasa terima kasih Nemu karena di misi sebelumnya Baku telah berjanji padanya akan menemukan tubuh asli Nemu di dunia nyata. Mendengar penawaran itu Baku pun merasa terbantu. Karenanya ia lantas segera mengajak Nemu ke Zetsu Room dan memperkenalkannya juga kepada Zero yang diakuinya sebagai atasannya. Setelahnya di sana Baku pun juga melaporkan terkait adanya kasus baru tersebut, dan ia menduga Nightmare menyisipkan racun di area kitchen restoran itu. Karena itu ia merasa mereka harus segera menemukan cara bagaimana monster itu menyisipkan racun agar masalah itu dapat segera diatasi. Sementara itu di tengah pembicaraan, Nemu yang masih terkagum-kagum pada ruangan itu tiba-tiba mengutak-atik mesin gacha Capsem hingga akhirnya ia mendapatkan Capsem hijau bernama Recovery. Sementara menurut Zero, bagaimanapun masalahnya Baku harus menemukan dahulu pintu hati sang pemilik mimpi. Dan di sini Baku pun mencurigai Shano adalah si pemilik mimpi, mengingat hanya ia sendiri yang tak terpapar senjata biologis sebelumnya. Tak lama berselang, Fujimi menghubungi Baku dari dunia nyata. Terlihat di sana telepon Baku di dunia nyata ternyata terhubung juga dengan alam mimpinya. Karena telepon tersebut Baku pun terbangun dan di sana Fujimi segera mengajaknya bertemu sebab Black Case ternyata kembali terjadi. Sesampainya mereka di Zetsu Room, Nasuka melaporkan bahwa kasus di restoran bernama Shirogane Royal itu ternyata mirip dengan kasus sebelumnya yang ternyata sudah terjadi di tempat yang sama. Hanya saja di dunia nyata itu penyebabnya tak ditemukan, sehingga karena itulah Fujimi memasukkannya ke dalam kategori Black Case. Dan hal yang juga urgent ternyata karena restoran Royal Shirogane itu juga akan menjadi tempat pertemuan Jepang dan Republik Eldavia. Sehingga Fujimi khawatir jika tamu negara itu dijamu di sana, kasus akan kembali terjadi dan hal itu akan membuat hubungan diplomatis antara kedua negara hancur. Karena itu ia ingin Baku segera menyelidikinya. Sementara ia akan berusaha menyarankan pemerintah agar pertemuan itu dilakukan di restoran lainnya. Ketika mereka pergi, Zero muncul memberitahu Baku kegunaan ID Visor yang ternyata akan berguna pada kasus kali ini. Di mana ternyata alat itu mampu menyamarkan identitas Baku dan dapat membantunya menemukan zat berbahaya yang digunakan pada senjata biologis. Ketika Baku akan melanjutkan penyelidikannya di alam mimpi, Zero pun menawarkannya makan siang gratis dan memberinya tiket makan di restoran sebelumnya. Dengan tiket itu akhirnya Baku pergi ke sana bersama adiknya Minami. Dan sesampainya di sana, Minami dan Baku terkagum-kagum melihat kemewahan restoran bintang 5 itu serta dedikasi Chef Shano di sana. Hanya saja di sisi lain Minami bingung bagaimana bisa kakaknya punya undangan makan di restoran semewah itu. Karena pertanyaan itu Baku pun terpaksa berbohong dengan berkata bahwa ia dapatkan itu karena sebelumnya ia pernah bekerja part-time di situs kuliner. Tak lama kemudian makanan mereka pun disajikan. Di sana Baku pun kembali menggunakan ID Visornya untuk memeriksa setiap makanan di sana. Dan akhirnya ia pun menemukan keberadaan senjata biologis dan Nightmare yang ternyata ada di saus royal yang tersaji. Sementara itu Fujimi yang berusaha menyadarkan wakil menteri luar negeri terkait kasus sebelumnya lantas mendapatkan penolakan. Sebab mereka tak percaya karena pihak kepolisian bahkan tak memiliki bukti bahwa restoran itu penyebab kasus keracunan meski hal itu terjadi di sana. Sayangnya direktur dan Nasuka tak bisa membantu alibi Fujimi karena mereka sadar tak semua orang mengerti dan tahu tentang kasus Black Case. Sehingga karena itu pihak pemerintah akhirnya akan tetap menyelenggarakan pertemuan diplomasi itu di restoran tersebut. Setelahnya Baku pun mengabarkan temuannya pada Fujimi terkait saus royal itu. Melihat antusias atasannya lantas membuat Nasuka heran mengapa Fujimi sangat terobsesi pada kasus Black Case. Di sini direktur pun memberitahukan bahwa sebenarnya dahulu Fujimi punya bawahan yang sangat berbakat di divisi kasus aneh. Hanya saja tiba-tiba ia menghilang secara misterius. Sehingga karena itu Fujimi yakin anak buahnya jadi korban Black Case. Karena alasan itu ia sangat antusias dan bertekad untuk mencari dan membuktikannya. Tak lama kemudian Baku kembali tidur dan kembali ke dunia mimpi.
Saat bertemu dengan Nemu, ia pun sempat terkejut karena gadis itu membawa capsule hijau sebelumnya. Ternyata sebelumnya Zero telah menitipkan benda itu padanya sebagai senjata yang memiliki efek pemulihan yang berguna tak hanya untuk diri sendiri melainkan sesuatu yang lain. Setelahnya Baku dan Nemu kembali ke kitchen dan mengungkap bahwa racun yang ada di makanan buatan Chef Sanoh ternyata bukanlah disisipkan di makanan, melainkan ternyata royal sauce itu sendiri merupakan wujud dari nightmare yang tak disadari oleh chef itu. Karena sudah ketahuan, monster itu pun menampakkan wujud aslinya dan segera menyerang Baku dan juga Nemu. Tak disangka ternyata monster itu juga dapat memanipulasi lokasi mereka. Tak mau membuang waktu, di sana Baku pun segera henshin ke wujud stream form untuk menghadapinya. Meski beberapa serangan dari monster berhasil dikonter oleh Zetsu, racun mematikannya akhirnya bisa melumpuhkan Zetsu saat ia lengah karena menyelamatkan Nemu. Di saat yang sama, Nox kembali muncul dan berkata bahwa Baku terlalu tenggelam di antara mimpi dan kenyataan, sehingga ia tak sadar mimpi buruk yang datang. Di sana Baku pun terkejut saat menyadari bahwa Chef Sanoh ternyata juga telah terpapar racun. Dan karena itu ia juga sadar bahwa ternyata si pemilik mimpi ternyata adalah pria tua itu. Sedangkan di alam nyata, Minami yang mendengar rintihan kakaknya terkejut mendapati Baku yang kesakitan. Sementara di alam mimpi, sebelum hal yang lebih buruk terjadi, Baku pun menggunakan recovery form untuk menyembuhkan lukanya dan juga Chef Sanoh. Setelah chef itu terselamatkan, Baku pun tiba-tiba diserang oleh Nightmare dan dengan satu serangan Zetsu tiba-tiba tumbang tak sadarkan diri. Menyadari Baku tak lagi bernafas, sontak hal itu membuat Nemu dan juga Minami sangat panik. Sebab Nox berkata jika jiwanya diambil oleh Nightmare di alam mimpi, maka Baku yang ada di dunia nyata juga otomatis akan tewas. Baku yang jantungnya tak lagi berdetak lantas membuat Minami di dunia nyata dan Nemu di dunia mimpi lantas panik. Karena itu Minami pun segera menghubungi rumah sakit agar kakaknya segera diperiksa sambil terus mencoba memompa jantungnya. Sementara Nemu yang menyadari kemampuan Capsule recovery dari kejadian sebelumnya lantas memiliki ide untuk menembakkan kekuatan Capsule itu ke tubuh Baku. Beruntungnya dengan aksi nekatnya itu, Baku kembali tersadar dan hal itu membuat dirinya yang ada di dunia nyata juga selamat dari ancaman kematian. Karena itu juga Baku merasa hutang budi pada Nemu di kejadian kali ini. Sedangkan di saat yang sama, Pak Sanoh yang sebelumnya sudah diselamatkan anehnya masih merasakan sakit di tubuhnya. Namun di sana ia tak ingin menyerah karena ia merasa restoran royal adalah semangat jiwa ia dan para stafnya. Mendengar kata-kata itu, Baku dan Nemu memutuskan kembali ke dapur untuk mengobati anak buah Pak Sanoh yang sebelumnya terkena racun Nightmare dengan Capsule recovery. Sementara di sisi berbeda, Nox yang melihat kemampuan Capsule recovery lantas tertarik untuk memilikinya. Keesokan harinya Baku terbangun dan telah berada di rumah sakit. Akan tetapi saat ia ingin pergi untuk melanjutkan penyelidikannya, Minami tak mengizinkan Baku pergi apapun alasannya. Sebab ia merasa Baku bisa seperti itu akibat ia menolong orang lain lagi. Dan ketika Minami keluar ruangan, tiba-tiba Fujimi muncul lewat jendela dan tentu saja hal itu membuat Baku terkejut. Namun di sana Fujimi meminta Baku beristirahat sejenak dan tak khawatir pada penyelidikannya. Sebab diketahui Pak Sanoh ternyata juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama karena suatu penyakit yang telah lama ia derita. Bahkan ia akan mengalami operasi. Namun anehnya schedule operasinya ternyata bertepatan dengan acara pertemuan antar negara itu. Lalu malam harinya karena tak bisa tidur memikirkan latar belakang penyebab mimpi buruk Pak Sanoh, Baku yang penasaran lantas nekat keluar dari kamar diam-diam tanpa sepengetahuan Minami. Tak diduga ternyata kamar chef itu berada tepat di bawah ruangannya. Di sana Baku menguping pembicaraan kedua anak buah Pak Sanoh yang menduga chef itu sengaja menjadwalkan operasi tepat saat pertemuan berlangsung sebagai upayanya menutup restoran mereka. Namun di sana Baku lantas bingung sebab kata-kata itu sangat bertentangan dengan pernyataan Pak Sanoh di dunia mimpi. Namun karena hal itu juga ia lantas menyadari lokasi pintu hati Pak Sanoh berada. Saat itu juga Baku memutuskan kembali ke dunia mimpi menemui Zero dan Nemu untuk pergi ke pintu hati Pak Sanoh yang ternyata berada di restoran royal di masa lalu. Sementara itu Fujimi lagi-lagi mencoba meyakinkan atasannya untuk kembali bernegosiasi dengan Menteri Luar Negeri agar membatalkan acara pertemuan di restoran royal Shirogane. Sebab ia merasa Nightmare akan kembali beraksi di sana. Namun sayangnya hal itu tak dapat ia lakukan sebab lokasi pertemuan berada di sana atas permintaan Presiden Eldovia sendiri. Akan tetapi jika Fujimi terus bersikeras maka atasannya memintanya untuk segera membuktikan keberadaan Nightmare itu. Meski mendapat penolakan, Fujimi tak menyerah. Saat itu juga ia lantas menghubungi Nasuka dan mengajaknya bertindak sendiri menghentikan pertemuan itu meski tanpa persetujuan atasan mereka. Sesampainya Baku ke restoran yang dituju, akhirnya ia menemukan pintu hati Pak Sanoh yang belum terbuka.
Dan ketika ia mengintip ke sana, ternyata target Nightmare selanjutnya adalah pertemuan kedua negara yang akan segera dilangsungkan. Selain itu, di sana Baku juga menemukan resep Pak Sano yang ternyata berisi pesan yang mengisyaratkan tentang mewariskan cita rasa tradisional ke generasi berikutnya yang tak lain yaitu kepada para stafnya. Namun di sana Baku menyayangkan hal itu karena kasih sayang dan ketegasan Pak Sano malah diubah oleh Nightmare menjadi mimpi buruk, di mana monster itu malah berusaha menghapus semua orang yang seharusnya menjadi pewaris nama baik Chef Sano. Di tengah penyelidikan, Zero menginformasikan bahwa para chef dari Royal Shirogane sedang menuju ke acara pertemuan berlangsung. Mendengar hal itu, maka Baku dan Nemu lantas harus segera bergegas menghentikan mimpi buruk itu. Sementara itu di dunia nyata, para karyawan yang akan mengantarkan makanan tiba-tiba dihadang oleh Fujimi dan Asuka yang ternyata sudah sampai di sana. Meski begitu, namun para chef anak buah Chef Sano tak ingin tradisi mereka terputus. Maka dari itu mereka bertekad ingin menunjukkan cita rasa yang mereka jaga sejak dulu kepada dunia. Akan tetapi di sini Fujimi bersikeras tak ingin Black Case kembali terjadi. Sayangnya usahanya sia-sia sebab penjaga di sana akhirnya menghalau tindakannya. Lalu ketika bahan-bahan sedang dimasak di dapur, lagi-lagi Nightmare mencampurkan racunnya ke saus royal seperti sebelumnya. Dan di saat yang sama tiba-tiba ia tersedot ke dunia mimpi hingga akhirnya bertemu dengan Baku yang sudah menantinya. Tanpa basa-basi lagi, Baku kembali henshin dan memulai pertarungannya dengan monster itu. Henshin! Di pertarungan, Baku tak membiarkan tubuhnya terserang racun dari monster itu lagi. Sedangkan Nemu yang melihat pertarungan mereka mencoba menghalangi Nox yang lagi-lagi muncul. Karena penasaran, Nemu lantas bertanya siapa ia sebenarnya. Tanpa memberi banyak informasi, di sana Nox berkata bahwa ia hanyalah seseorang yang tersesat di dunia mimpi sama seperti Nemu. Tentu saja kata-kata itu membuat Nemu tak mengerti. Sedangkan di dunia nyata, hidangan yang berisi saus royal akhirnya disajikan bersamaan dengan pertarungan Zetsu dan Nightmare. Dan di sana ia berhasil memojokkan monster. Akan tetapi Nox merasa kekuatan recovery tak hanya seperti itu. Untuk memancing Zetsu mengeluarkan kemampuan sesungguhnya Capsule itu, ia lantas maju ke medan pertempuran untuk menghadapi Zetsu secara langsung menggunakan pedangnya. Tak diduga kekuatan senjata mereka tak sebanding hingga Zetsu Weapon berhasil dipatahkan. Sementara di dunia nyata, di saat yang sama para tamu negara yang memakan saus royal tiba-tiba tak sadarkan diri karena keracunan. Sementara Zetsu yang menyadari Capsule itu memiliki kemampuan pemulihan, Zetsu pun lantas memulihkan pedangnya untuk bertarung lagi. Namun di sisi lain, Nox yang melihatnya merasa ia akhirnya menemukan sesuatu yang ia cari selama ini. Dan ketika pertarungan dengan Nightmare kembali terjadi, Zetsu pun lantas mengerahkan serangan pamungkas yang membuat racun monster itu netral. Dengan kekuatannya akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan. Secara bersamaan racun di tubuh para tamu negara juga ikut menghilang. Sehingga mereka memuji masakan para chef dari Royal Shirogane itu termasuk Pak Sano di alam mimpinya. Dengan begitu mimpi buruk pada pria itu juga ikut menghilang. Di sisi berbeda, Fujimi meminta maaf pada Nasuka atas tindakan bodohnya. Beruntungnya Nasuka pun tak mempermasalahkan hal itu, namun ia ingin Fujimi menjelaskan lebih detail tentang Black Case dan kasus seniornya yang menghilang. Mendengar pernyataan itu sontak membuat Fujimi terkejut. Karena padahal Fujimi tak menceritakan hal itu padanya. Diketahui mantan polisi anak buah Fujimi yang menghilang ternyata bernama Kotaka Kensei. Sejak memutuskan pensiun, ia menghilang bahkan pihak keluarga tak bisa menghubunginya. Karena hilang secara misterius, maka Fujimi menduga ia menjadi korban Black Case. Dan untuk itu Fujimi berjanji pada dirinya sendiri akan segera menemukannya suatu saat nanti. Melihat wajahnya di dokumen yang diselidiki Nasuka, terlihat bahwa pria itu ternyata sangat mirip dengan Nox. Apakah Nox merupakan rekan Fujimi yang tersesat di dunia mimpi? Sementara di dunia mimpi, Nox yang melihat Zetsu kelelahan setelah bertarung lantas segera menyerangnya untuk merebut recovery Capsule itu darinya. Sesuai dugaan dari tadi, Nox ternyata memang telah mengincar Capsule itu, di mana ia mengakui bahwa itu akan ia gunakan untuk memulihkan dirinya di dunia nyata. Setelah Capsule-nya dicuri, misi berikutnya Baku ditugaskan untuk menyelidiki lukisan yang berkaitan dengan rahasia negara. Saat kembali ke alam mimpi, Baku pun mengubah dirinya menjadi seorang housekeeping untuk bekerja di kediaman kolektor lukisan bernama Atsumi Taro. Secara kebetulan Atsumi baru saja mendapatkan lukisan yang sangat berharga baginya. Saat akan memulai kerja di sana, Baku tak menyangka di kediaman pria itu terdapat rahasia negara yang ia sendiri belum tahu di mana hal itu berada. Secara tak sengaja ia juga menemukan Nemu di sana yang ternyata menjadi salah satu patung koleksi pria itu. Akan tetapi ternyata itu hanyalah penyamaran yang ia lakukan sebagai bagian dari perannya di misi kali ini. Di tengah obrolan ia dan Nemu, tiba-tiba Atsumi berteriak sebab lukisannya ternyata baru saja dicuri. Yang lebih mengejutkan, Atsumi khawatir jika rahasia di lukisan itu terbongkar. Mendengar pernyataan itu lantas membuat Baku menduga bahwa misi yang ia selidiki berkaitan dengan lukisan tersebut. Untuk mencari jejaknya, Baku pun menggunakan ID Visor untuk mencari jejak pencuri itu. Dan benar saja,
Di sana ternyata terdapat serpihan yang mengarah pada suatu lokasi. Akan tetapi ketika mereka mengikutinya, lagi-lagi Nox muncul dan mengancam mereka agar berhenti menyelidiki kasus itu. Saat Baku meminta Nox mengembalikan recovery capsule-nya yang dicuri, Nemo menjelaskan bahwa pria itu sama seperti dirinya, seorang yang tersesat di dunia mimpi. Selain itu, karena ia tengah menyelidiki sebuah kasus yang berkaitan dengan rahasia negara, Baku mulai menduga bahwa kasus tersebut kemungkinan memiliki keterkaitan dengan pria itu. Namun di sana tiba-tiba Nox menembaknya hingga Baku terbangun kembali ke dunia nyata. Beberapa waktu kemudian di Zetsu Room, Fujimi memberitahukan bahwa mereka sedang menyelidiki kasus lukisan yang hilang. Dan kali ini kasus berkaitan dengan pencurian lukisan bunga kembang angin. Meski dua lukisan yang sudah hilang berasal dari pelukis yang berbeda, namun Nasuka merasa kasus itu saling berkaitan mengingat lukisan yang hilang sama-sama bertema kembang angin. Mendengar kabar itu dari kedua polisi lantas membuat Baku merasa kasus itu kemungkinan juga berkaitan dengan kasus yang sedang ia selidiki di mimpinya. Setelah menyelidiki data lukisan yang hilang di mimpi Baku, Nasuka menemukan fakta bahwa setelah lukisan itu berkali-kali dijual di era bubble, lukisan itu akhirnya dinyatakan hilang selama 30 tahun. Sementara untuk dua lukisan lainnya yang diselidiki kedua polisi itu juga sempat mengalami hal yang sama, namun bedanya kedua lukisan itu akhirnya ditemukan kembali beberapa tahun terakhir. Sehingga Fujimi merasa pencurian misterius itu adalah black case. Sebelum mereka menyelidikinya lebih lanjut, Nasuka memberitahukan juga bahwa dari laporan forensik di TKP mereka menemukan jejak kaki yang mengandung zat seperti jamur. Secara kebetulan juga Baku sudah menyelidiki hal tersebut dan merasa ciri-ciri yang ia temukan sama dengan informasi dari tim forensik. Karena itu ia pun semakin yakin bahwa kasus itu berarti berkaitan dengan nightmare dan juga rahasia negara. Karena itu mereka harus segera menyelidiki dan menemukan pelakunya. Karena jika tidak maka mimpi buruk itu akan menjadi kenyataan. Di sini Nasuka yang masih sedikit skeptis merasa hal itu tak mungkin terjadi mengingat semua itu hanyalah sebuah mimpi. Namun di sini Baku meyakinkannya karena itu bukanlah mimpi biasa. Sebab hal itu pernah terjadi pada kasus bom di kantor polisi. Selain itu Fujimi merasa berarti kemungkinan orang yang mencuri lukisan itu juga ingin tahu rahasia yang disembunyikan dalam lukisan itu. Untuk melanjutkan penyelidikan, Fujimi dan Nasuka akhirnya pergi. Sementara Baku yang belum bisa tidur karena masih siang lagi-lagi diminta Zero untuk refreshing seperti sebelumnya. Dan kali ini ia diberi tiket untuk bisa berkunjung ke galeri lukisan sebagai upaya penyelidikan. Sementara itu Fujimi dan Nasuka ternyata menemui salah satu staf galeri untuk investigasi mengenai histori lukisan sebelumnya. Dari keterangan penjaga di sana mereka diberitahu bahwa lukisan tersebut ternyata sangat berharga sampai-sampai tak bisa ditaksir harganya. Lukisan itu juga merupakan sumbangan dari seseorang bernama Oda Kakensei. Mendengar nama itu tentu membuat Fujimi terkejut, karena itu adalah nama juniornya yang telah menghilang secara misterius. Sementara di tempat berbeda, Baku juga diberitahu penjaga galeri bahwa Atsumi adalah orang yang bersikeras memaksa membeli lukisan yang tak dijual itu sebab karya itu adalah sumbangan dari seseorang. Mengetahui hal itu, Baku pun langsung bertukar informasi dengan Fujimi di mana ia menduga berarti Atsumi sebenarnya berniat mengkoleksi ketiga lukisan itu karena memang memiliki keterkaitan. Karena itu juga maka ia merasa bahwa si pemilik mimpi kemungkinan adalah Atsumi itu sendiri. Mendengar informasi itu, Fujimi akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Atsumi Taro. Sedangkan di sini Baku masih bingung jika memang Atsumi adalah seorang kolektor, tapi mengapa ia peduli pada rahasia negara di mimpinya. Meski belum menemukan jawabannya, namun yang Baku tahu ia harus segera mengalahkan Nightmare. Dan karena recovery capsule dicuri, maka akhirnya Baku gacha ke mesin capsule dan mendapatkan dua item baru, yaitu Barrier yang punya kemampuan pertahanan dan Wonder yang memiliki kekuatan misterius. Karena warna-warnanya selalu berbeda, Baku lantas bertanya pada Zero terkait apa maksudnya. Di sini Zero menjelaskan bahwa capsule itu ternyata didasarkan oleh 4 jenis kemampuan untuk dapat mewujudkan mimpi seperti merah untuk fisik, biru teknologi dan peradaban, hijau spiritual, dan ungu manipulasi dimensi. Saat Baku ingin gacha lagi untuk mendapatkan recovery capsule, sayangnya mesin itu tak bisa beroperasi karena jumlah gacha dibatasi. Di sana Zero pun memberitahu bahwa capsule tidak bisa muncul dalam jumlah banyak. Dan ketika mengetahui recovery telah dicuri, Zero lantas terkejut dan menanyakan siapa pencurinya. Sayangnya di sini Baku belum mengenal siapa pria itu. Hanya saja yang ia ketahui pria itu bersekongkol dengan Nightmare dan capsule itu dicuri dengan dalih pria itu ingin memulihkan tubuhnya. Ketika ia kembali ke kamar, Baku terkejut mendapati Minami sudah ada di sana. Beruntungnya Baku bisa membuat adiknya tak curiga pada lemari yang terhubung pada Zetsu Room itu. Tak berselang lama setelah Minami pergi, lagi-lagi Fujimi dan Nasuka datang melalui jendela kamarnya. Di sana mereka memberitahukan bahwa Nasuka menemukan suatu percakapan mencurigakan di SNS Atsumi. Dan ketika mereka membuka datanya, terungkap bahwa ternyata identitas lawan bicaranya itu adalah Oda Kakensei, si penyumbang lukisan sekaligus mantan junior Fujimi yang menghilang secara misterius.
Saat itu juga Fujimi memberikan data tentang Odaka Kensei dan meminta Baku menyelidikinya. Sementara ia dan Asuka akan melanjutkan penyelidikan di dunia nyata. Setelah melihat data itu, Baku pun terkejut karena ternyata junior Fujimi yang bernama Odaka itu ternyata adalah si pria pencuri captionnya. Karena semakin penasaran, Baku akhirnya kembali tidur dan melanjutkan penyelidikan di dunia mimpi. Sesampainya di sana, ia, Nemu, dan Zero segera bergegas mengikuti jejak Nightmare yang tertinggal melanjutkan perjalanan yang sebelumnya tertunda akibat tembakan Nox. Secara tak diduga, di tempat berbeda Nightmare itu telah berhasil mengumpulkan ketiga lukisan kembang angin. Dan dengan terkumpulnya ketiga lukisan, maka 3 pintu hati pun terbuka menyisakan satu yang kemungkinan berhubungan dengan rahasia negara. Secara mengejutkan, Nox pun juga muncul dan berniat mengambil kembali rahasia negara jika semua berjalan sesuai rencananya. Namun sayangnya sebelum semua itu terjadi, Baku kembali muncul dan berhasil menemukan Nightmare itu dari mengikuti jejaknya. Di sana tanpa basa-basi, Baku pun segera henshin dan menghajar Nightmare itu. Tak disangka saat dipukul, monster itu mengeluarkan serbuk spora yang membuatnya langsung sadar bahwa serbuk itu beracun jika sampai terhirup. Sementara itu, Nox yang ingin mengambil lukisan dihalangi oleh Nemu. Beruntungnya sebelum ia menembakkan serangannya ke arah Nemu, Zetsu berhasil menangkis tembakan itu dengan foam barrier-nya. Setelah membuat kubah pelindung untuk melindungi Nemu, Zero beserta lukisan itu, Zetsu pun melanjutkan pertarungan dengan Nightmare hingga keluar bangunan. Di sana monster itu pun dengan mudah dibuat terdesak. Namun sayangnya Nox lagi-lagi ikut campur dan membantu monster itu sehingga membuat pertarungan mereka terhenti. Di sana Baku mulai mengerti bahwa kemungkinan Odaka menyembunyikan rahasia negara yang ada di lukisan yang ia sumbangkan itu. Sayangnya di sana pria itu tak lagi mengakui nama itu sebagai namanya. Sebab di dunia itu namanya adalah Nox. Dan ia sebenarnya adalah agen yang hidup di alam mimpi dan mengembara di sana. Mendengar pria itu juga merupakan agen lantas membuat Baku terkejut. Dan di sini film pun bersambung. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.